Selamat bertemu kembali. Pada hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana membuat user form di dalam Excel dan kaitan user form dengan Excel ya. Yang pertama kita harus memunculkan tab menu untuk developer. Ini tab menunya belum muncul, yang ada File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View. Kalau QTools dengan QTools Plus ini dari add-in yang saya install sendiri. ChangeCase juga add-in yang saya install sendiri. Nah, sekarang untuk memunculkan tab menu developer caranya begini: klik file, ini file, lalu option, masuk ke customize ribbon. Di customize ribbon ini ada all tab, main tab, tool tab. Pilih main tab. Nah, saya akan perbesar dulu dengan menggunakan kaca pembesar di Windows. Seperti ini ya. Ini ada main tabs-nya. Kemudian ini di bagian developer ini belum tercentang. Saya aktifkan aja. Saya klik tentangnya. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang untuk tab menu developer ini sudah muncul. Klik ini, developer. Setelah itu Visual Basic. Nah, sekarang untuk memunculkan user form-nya, insert user form. Seperti ini. Ini user form-nya dapat diperbesar, diperkecil. Seperti ini ya, seperti kita memperbesar, memperkecil object shape pada Microsoft Word ya. Seperti ini. Atau mau begini juga boleh. Kemudian saya akan membentuk user form. User form pada saat tampilan pertama ditampilkan, biasanya yang ditampilkan adalah form login. Maka saya akan mengambil control label, ini tombol labelnya, saya klik dulu. Saya tampilkan seperti ini. Kemudian di sini muncul properties label 1, inilah dia. Objek label 1 ini propertinya, name-nya label 1. Maka propertinya label 1 sesuai dengan nama dari objek label ini. Kemudian caption-nya ini akan saya ganti. Ini saya ganti menjadi selamat datang. Kemudian fontnya saya ganti ya. Ini cara mengganti font, tinggal klik ini. Awalnya seperti ini. Ini klik di sini supaya muncul 3 titik. Tombol 3 titik horizontal ini, klikkan. Kemudian saya ubah fontnya menjadi Lucida Calligraphy. Font stylenya saya pakai italic bold, size-nya saya pakai 16. Kemudian saya OK-kan. Setelah itu saya akan ubah warna fontnya dari font color, ini font color-nya. Ini ada panahnya, palette. Misalkan saya pakai warna orange seperti ini. Atau kalau misalkan mau ubah warnanya juga bisa, buka kembali panah ini, panah dari font color. Misalkan saya pakai yang ini deh, yang biru. Setelah itu saya klik kembali di user form ini. Saya klik dulu supaya toolbox ini muncul. Kemudian saya akan munculkan label seperti ini, label. Lalu ini muncul properties label 2 ya. Tadi label satunya selamat datang, label 2-nya ini. Caption-nya saya ganti menjadi username. Ini saya hapus. Saya ketikkan username. Kemudian saya akan mengganti fontnya. Ini ada fontnya, saya buka. Ini fontnya. Saya pakai Times New Roman. Font style-nya regular, size-nya 12. Lalu saya OK-kan. Kemudian saya akan munculkan label kembali. Seperti ini. Kemudian caption-nya saya ganti menjadi password.
Fontnya saya ganti menjadi Times New Roman. Font stylenya regular, size-nya 12. Kemudian saya akan munculkan text box. Klik di sini dulu di user form-nya. Maka toolbox-nya ini muncul kembali. Ini text box. Tombolnya saya klik dulu. Kemudian saya gambarkan di sini. Kemudian saya munculkan text box-nya kembali. Kemudian saya gambarkan di sini. Nah, sekarang saya akan mengatur besar kecilnya objek yang ada di sini ya. Ini saya akan atur dulu untuk text box-nya, lebarnya harus sama. Kemudian untuk password dengan username-nya, label username dan password-nya juga harus berimbang. Karena di sini merancang. Nah, sekarang saya akan aktifkan di text box ini. Text box 1, ini text box 2, ini text box 1. Di sini ada muncul properties text box 1. Nah, sekarang yang saya akan atur ini fontnya. Fontnya saya akan ubah menjadi Times New Roman. Font stylenya regular, size-nya 12. Kemudian ini ketujuannya untuk mengatur font dan font yang akan diketikkan di dalam text box ini ya. Jadi sudah saya atur tadi Times New Roman, font stylenya regular, size-nya 12. Kemudian untuk text box kedua, ini saya ubah fontnya menjadi Times New Roman, font stylenya regular, size-nya 12. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya saya akan munculkan tombol comment button. Ini tombolnya, tombol comment button. Saya klikkan dulu. Saya munculkan di sini. Ini muncul tulisannya adalah comment button 1. Nah, sekarang saya akan ganti captionnya menjadi OK. Lalu saya akan ubah warna tombolnya dari back color. Ini ada back colornya dibuka. Palette system, misalkan saya pakai warna biru ini. Kemudian warna kemudian fontnya saya ubah, fontnya ini ya, ini font. Ini saya klik tombol 3 titik horizontal ini. Fontnya saya pakai Times New Roman, font stylenya bold, size-nya 12. Kemudian saya akan ubah warna fontnya, for color. Ini saya buka palette. Lalu saya pakai putih. Setelah itu saya klik di user form supaya muncul toolbox. Ini saya akan munculkan comment button yang kedua. Klik comment button, lalu saya pilih ini, saya gambarkan di sini. Setelah itu captionnya saya ganti menjadi cancel. Lalu fontnya saya ganti menjadi Times New Roman. Font stylenya bold, font size-nya 12. Lalu warna tombolnya saya ganti jadi biru, back color, palette yang biru ini. Setelah itu font colornya dari for color, palette putih. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambar ya di dalam tombol ini. Tombol comment button ini. Caranya begini. Harus kita aktifkan di comment button 1. Setelah itu ini ada picture. Ini saya klik tombol 3 titik horizontal ini. Kemudian yang ini ya, saya pakai gambar. Saya ubah dulu. Saya buka folder sharing project database, kemudian pick. Nah, ini harusnya dalam bentuk BMP. Baik, sekarang saya akan meng-closekan dulu untuk magnifiernya. Jadi saya akan mengubah dulu ya gambar ini. Ini ada gambar OK dengan gambar cancel. Saya akan buka dulu untuk OK. Seperti ini. Ini saya buka dengan pen ya. Saya akan ubah extensionnya. Jadi save as BMP picture.
dengan file name-nya dengan nama oke. Saya save kan. Ini transparan saya oke kan aja. Dan ini saya close. Kemudian saya akan mengedit gambar ini, cancel. Saya double klik saja, kemudian save as BMP. Kemudian saya save. Oke. Lalu saya close kan. Nah, sekarang saya akan kembali ke form ini ya. Saya akan aktifkan kembali magnifier-nya. Karena di dalam user form ini tulisannya sangat kecil sekali. Jadi saya menggunakan kaca pembesar. Nah, ini comment button-nya. Ini ada picture. Ini diklik dulu tombol 3 titik ini. Lalu saya buka folder tempat menyimpan gambar tadi. Ini ada tombol OK dengan extension BMP. Saya klikkan. Nah, ini gambarnya udah muncul ya. Ini gambarnya udah muncul. Positionnya, picture position ini akan saya atur. Kalau left top begini. Ini left top. Left center. Ini left button. Kemudian right top. Kemudian right plus center. Kemudian right button. Kemudian above left. Setelah itu above center. Kemudian above right. Setelah itu below left. Below center. Below right. Position center. Nah, kalau posisi center pas di tengah begini. Jadi saya akan menggunakan positionnya left center. Seperti ini ya. Left center. Kemudian di tombol cancel saya akan munculkan gambar juga. Saya akan buka picture. Ini saya klik supaya muncul tombol 3 titik horizontal ini. Saya pakai gambar cancel BMP. Kemudian picture positionnya saya ganti menjadi left center. Nah, seperti ini ya. Jadi ini udah ada gambarnya. Kemudian kalau saya mau mengubah ini ya, ini user form 1, saya klik di sini. Ini properties user form 1. Sekarang kalau saya mau ubah warna latar belakangnya, back color-nya ini putih. Palette system misalkan saya pakai warna ini. Begini hasilnya. Atau kalau mau saya tambah ya picture, ini ada picture. Nah, di sini yang disupport oleh VBA, ini gambarnya ini, .bmp, extension BMP, GIF, JPG, WMF, EMF, ICO, DIP, CUR. Misalkan saya ambil gambar sekolah ini. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Lalu picture alignment-nya saya atur menjadi misalkan top left begini. Lalu kalau top right ini center, bottom left, bottom right. Nah, kalau gambarnya kebesaran ya, ini gambarnya kebesaran ini. Gambarnya kebesaran. Solusinya saya bisa buat gini. Saya perbesar ini. Tapi kalau saya perbesar user form-nya ini tidak elok sepertinya. Karena di sini ada formnya sudah saya rancang seperti ini. Nah, sekarang saya akan ubah bentuk gambarnya dulu. Ini gambar sekolahnya, saya double klik aja supaya terbuka di pen. Kemudian saya pilih resize.
maintain aspect ratio-nya saya kecilkan, saya off-kan. Horizontalnya saya ganti jadi 50, vertikalnya 50. Kemudian saya klik OK, gambarnya jadi seperti ini. Saya tes dulu ini, file save. Setelah itu, saya masuk kembali ke user form ini. Lalu picture-nya, ini saya buka. Saya pakai ini. Nah, gambarnya udah mulai agak kelihatan ya. Saya kecilkan lagi gambarnya. Saya buka kembali pane yang belum saya close tadi. Saya resize kembali. Maintain aspect ratio. Horizontalnya saya jadikan 50. Vertikalnya 50. Lalu saya OK-kan. Kemudian saya save-kan dulu. File save. Dan saya kembali lagi ke user form-nya. Picture-nya saya ganti. Saya ambil yang ini. Nah, di sini gambarnya kekecilan. Kecil seperti ini. Jadi saya akan ubah. Resize kembali. Jadikan 125. Vertikalnya 125. Saya OK-kan. Kemudian file save. Lalu saya kembali ke user form. Saya buka kembali picture. Saya pilih ini. Ini gambarnya mulai terlihat besar. Saya besarkan lagi karena saya mau memenuhi satu user form ini. Jadi beginilah yang saya lakukan kalau gambarnya untuk mengubah ukurannya ya. Nah, sekarang saya akan tes kembali. Nah, sekarang sudah memenuhi form, user formnya. Seperti ini. Ini lebih bagus. Jadi gambarnya udah memenuhi user form. Jadi begini cara mengeditnya ya, mengedit gambarnya itu. Cukup menggunakan pen saja. Selanjutnya, saya akan memunculkan view Project Explorer. Project Explorer-nya ada di sini. User form ini maksudnya yang ini. Kemudian di workbook, ini file Excel yang sedang aktif. Sheet 1 maksudnya jumlah sheet yang sedang tampil, yaitu cuma satu sheet dengan nama sheet 1. Sekarang saya akan memberikan script di this workbook. Di sini caranya begini. Klik kanan, view code. Nah, sekarang saya akan mengetikkan perintahnya. Nah, perintahnya ini nanti akan saya berikan di deskripsi dalam bentuk file download. Private sub. Private dengan sub ada spasinya, kemudian spasi workbook open underscore open. Kemudian buka kurung, tutup kurung seperti ini. Lalu saya enterkan. Maka di sini muncul sepasang perintah private sub dengan nsub. Private sub selalu diakhiri dengan nsub. Kemudian ini posisi kursor ada di sebelah kiri ya, di bawah P ya. Saya tekan tab supaya agak masuk ke dalam. Ini tujuannya hanya untuk merapikan saja, merapikan pengetikan skrip perintah. Kemudian saya ketikkan application. Ini maksud dari application adalah aplikasi yang sedang aktif. Dot visible. Nah, visible itu maksudnya dalam keadaan terlihat. Nah, ini ada tulisan visible yang muncul. Untuk mengambil kata visible-nya, kita bisa double klik atau tekan spasi saja. Sama dengan, lalu spasikan dulu. Kemudian kita akan memilih false, true. Tekan panah bawah supaya untuk memilih antara false. Kalau mau ke true, panah bawah, ke false, panah atas. Seperti ini. Jadi gunakan panah atas dan panah bawah. Saya pilih false. Karena saya akan menonaktifkan workbook-nya, file Excel-nya. Lalu saya tekan spasi supaya muncul false. Kemudian saya enterkan.
Nah, selanjutnya saya akan munculkan user form-nya. Ini user form-nya dengan nama adalah user form 1. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan user form 1 dot show. Maksud dari show ini menampilkan user form-nya. Saya tekan spasi seperti ini. Kemudian enter. Nah, jadi logikanya begini ya. Application.visible true false ini berarti aplikasinya dalam keadaan tertutup. Excel-nya tertutup, tapi yang tampil adalah user form. Nah, apabila kita tidak mau mengisi user form, kita close-kan, maka aplikasi Excel-nya harus aktif kembali. Maka di sini saya akan tambahkan application.visible sama dengan true. Seperti ini. Nah, sekarang untuk perintahnya sudah selesai. Perintah ini digunakan untuk saya akan enterkan, saya tambahkan keterangannya di atas ya. Saya berikan kutip tunggal. Menampilkan user form. Nah, ini kutip tunggal yang saya gunakan di sini di depan kata menampilkan. Ini kegunaannya yaitu supaya baris ini tidak dieksekusi. Ini hanya sebagai keterangan. Jadi tidak akan dieksekusi. Sekarang saya akan men-save. Cara men-save-nya begini, bisa mengklik tombol save book ini ataupun dari file save book sama saja. Lalu saya akan pilih tempat penyimpanannya. Saya pakai folder sharing project database. Nah, di sini akan saya save. File name-nya database peserta didik. Lalu save as type-nya saya buka. Ini tidak bisa saya save dalam bentuk Excel workbook ya. Tapi harus saya ubah menjadi Excel macro enable workbook. Nah, kalau kita mau melihat apakah bisa di-save dengan Excel standar atau tidak ya. Ini saya ubah dulu ke Excel workbook, kemudian saya save. Di sini muncul pesan errornya, pesan warningnya. The following feature cannot be saved in macro free workbook. Jadi tidak dapat di-save dalam bentuk macro free workbook. Karena di sini ada VB project-nya. Jadi saya klik no. Kemudian save as type-nya saya ganti menjadi Excel macro enable workbook. Ini extensionnya .xlsm. Kemudian saya klik save. Nah, setelah saya klik save, maka Visual Basic ini saya close-kan dulu. Setelah itu Excel-nya juga saya close-kan. Kemudian untuk magnifier-nya juga saya close-kan. Nah, sekarang saya akan membuka file yang tadi. Ini tempat men-save-nya. Saya double klik dulu. Pertama kali ketika kita mendouble klik, kita membuka, maka di sini ada security warning, macro have been disabled. Klik tombol enable content. Nah, jadi kalau sudah enable begini ya, di sini ada muncul selamat datang, username, password. Ini ada tombol OK. Nah, karena belum saya berikan perintah untuk text box di username, text box untuk password, tombol OK dan cancel. Ini tidak ada scriptnya. Saya cuma membuat script untuk menampilkan user form ini. Saya close-kan. Nah, sekarang saya akan mengedit ya. Saya akan mengedit formnya. Ini Visual Basic. Kemudian user form ini. Saya double klik aja supaya muncul. Nah, sekarang yang mau saya edit ini. Di sini, untuk labelnya, ini latar belakangnya masih terlihat. Sekarang saya tidak mau latar belakangnya seperti ini. Saya mau buat menjadi transparan. Saya klik dulu. Kemudian back color-nya.
palette, terus saya pilih back colornya. Setelah itu ini back style-nya. Kalau saya pilih transparan ya, seperti ini. Kemudian username-nya juga. Nah, saya perbesar dulu. Saya gunakan magnifier. Nah, jadi awalnya begini ya. Dalam bentuk ini. Back style-nya ini. Saya pilih transparan. Lalu yang ini juga, back style-nya saya ubah menjadi transparan. Nah, setelah transparan, ini username-nya ini harusnya hurufnya itu warna tulisannya agak terang. Jadi saya akan ubah nih for color-nya, tidak saya gunakan hitam lagi. Misalkan saya pakai pink. Ini. Tapi ini kurang terang. Saya pakai biru seperti ini. Saya akan munculkan bold-nya seperti ini. Tapi juga sepertinya ini agak susah terlihat. Saya ubah font color-nya, misalkan saya pakai putih. Ini udah agak terang. Kalau misalkan saya pakai warnanya yang agak gelap ini, jadi di sini saya akan memilih warnanya dulu. Jadi saya pakai putih aja deh, seperti ini. Kemudian passwordnya, untuk passwordnya ini border, ini back style-nya saya ubah ke transparan. Setelah itu for color-nya saya pilih putih. Saya akan aktifkan bold di bagian font, bold seperti ini. Tapi kalau terlihat sih ya memang ini agak-agak susah terlihat ya. Belakangnya itu agak terang. Di sini saya akan pilih warnanya, saya akan ubah jadi agak gelap dikit. For color-nya saya buka. Misalkan saya pakai hijau ini. Ini agak bisa terlihat. Udah jelas terlihat. Ini username-nya juga. For color-nya saya ubah jadi yang ini. Nah, kemudian kalau user form-nya tadi agak kekecilan nih, saya besarkan dikit. Seperti ini. Saya besarkan. Setelah itu, ini saya atur posisinya dulu. Saya mengklik semua objek yang ada ini. Lalu saya akan pindah posisinya. Seperti ini. Nah, sekarang gambarnya ini. Gambarnya akan saya atur. Posisi gambarnya. Besarnya gambar. Saya buka kembali ini. Saya resize-kan kembali. Kemudian saya save-kan dulu.
Dan di user form 1 ini, picture-nya yang ini. Nah, sekarang gambarnya udah agak besar. Saya perbesar dulu user formnya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu, sekarang untuk penempatan warnanya ya. Warna username dengan password. Di sini akan saya ubah menjadi untuk label 2-nya. For color-nya saya coba pakai warna putih. Oke, terlihat dengan jelas. Kemudian untuk password-nya, saya ubah for color-nya. Ini for color-nya pakai putih juga, terlihat juga. Nah, sekarang saya save. Lalu ini saya close-kan. Juga ini saya close-kan. Kemudian untuk magnifier-nya saya close-kan dulu. Nah, sekarang saya akan membuka kembali filenya. Seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat ya username-nya sudah terbaca, password-nya juga sudah tertulisan, password juga sudah terbaca. Ini ada kata selamat datang. Kemudian ini untuk mengisinya. Demikianlah untuk sharing pada hari ini. Dan untuk sharing selanjutnya, maka saya akan men-sharingkan bagaimana cara memberikan coding untuk text box ini ya. Untuk coding untuk username, coding untuk password, coding untuk comment button OK, dan coding untuk comment button cancel. Baiklah, terima kasih untuk sharing pada hari ini, dan sampai jumpa pada sharing berikutnya.